Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan baik ini kita dapat berhadir untuk berkumpul dalam acara School of Parenting edisi menyambut bulan suci Ramadan. Bisa tepuk tangan dulu. Tidak lupa juga sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya dari dulu, sekarang hingga hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Husdi Hamdi MMPD selaku Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. Yang kami hormati Bapak Muhammad Dani Wahyudi SPDI MPD selaku Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PCM Banjarmasin 4. Yang juga kami hormati Ustadz Jumansyah SPDI. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin Ustadz Agus Setiawan Riyadi MPD. Yang kami juga hormati seluruh Dewan Guru SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, orang tua atau wali siswa SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, dan perwakilan dari siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang kami sayangi dan kami banggakan. Baiklah, untuk menghemat waktu kita pada hari ini, akan saya sampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Baik, acara yang kedua adalah doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Zainuddin SPD. Kepada beliau kami persilakan. Marilah bersama-sama kita mengadakan kedua tahun juga, mudah-mudahan acara kita pada hari ini dan langkah kita menuju sekolah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran itu tampak jelas benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu tampak jelas salah dan mampu menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami, agar kami dapat memberikan semua kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Agung, kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Jagalah, janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Hilangkanlah rasa dendam dan permusuhan di antara kami. Janganlah, dan demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian dan ketentraman lahir dan batin di hati kami. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau ridhai, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui serta Maha pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami,
terhadap kekurangan-kekurangan kami. Kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampunan, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa tadi, acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan serta kebermanfaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah laporan pertanggungjawaban dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lambung Mangkurat kepada Saudara Antoni Yahya SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang ulun hormati Ustaz Deni selaku Ketua Majelis Detesmen. Kemudian yang ulun hormati juga Bapak Musni selaku Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah 4 Banjarmasin. Yang ulun hormati Ustaz Jumansa. Yang ulun hormati Bapak Agus Setiawan Riyadi MPD selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Yang ulun hormati juga Ustaz dan Ustazah selaku Dewan Guru, teman-teman mahasiswa PPG, dan Bapak Ibu, Ayah Bunda yang alhamdulillah hari ini bisa berhadir, ya alhamdulillah tidak hujan, dan yang paling penting anak-anakku yang di belakang, yang alhamdulillah hari ini masih semangat untuk mengikuti kegiatan pameran. Tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Alhamdulillah, saya jujur sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan kerjasama antara SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin dengan mahasiswa PPG. PPG kepanjangan dari Pendidikan Profesi Guru atau lanjutan profesi guru 1 tahun, di mana kami sudah masuk di semester 2, semester akhir, dan ini sebagai tugas akhir kami untuk pengabdian di masyarakat. Jadi pengabdiannya berupa membuat proyek, di mana kami menamakan proyek ini adalah proyek perubahan SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda bisa lihat bahwa ada yang berubah ternyata ya. Nah, ternyata sekolah kita punya yang namanya taman vertikal. Jadi nggak usah jauh-jauh lagi ke Kamboja untuk meneliti bagaimana itu tanaman dan perkembangannya. Nah, itu salah satu alternatifnya ya. Jadi untuk mata pelajaran IPA terbantu, mungkin dari matematika juga bisa nanti nebeng di sini entah menghitung dimensinya atau seperti apa. Yang pastinya Bapak Ibu, Ayah Bunda bisa lihat ini adalah hasil kerja anak-anak. Ada mading vertical garden ini berisi tentang lintas. Jadi kami memberikan tugas ke anak-anak terkait dengan apa sih yang bisa dipelajari dari vertical garden ini. Oh, ternyata ada nama-nama tumbuhan, ada khasiat dan manfaatnya, mereka yang cari sendiri. Makanya kami arahkan untuk bawa handphone supaya mereka yang mencari. Kami hanya mengarahkan. Dan ada juga berhubungan dengan mata pelajaran agama. Kami kaitkan nih kira-kira apa yang bisa diambil hikmah dari kegiatan ini. Dan alhamdulillah anak-anak senang, ternyata tidak hanya belajar di kelas, tapi juga bisa belajar dari apa yang mereka sudah kerjakan. Khususnya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, untuk kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan, tepatnya dimulai dari tanggal 21 Februari 2023 dan berakhir hari ini 21 Maret 2023. Dan alhamdulillah saya juga telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban untuk rincian terkait pelaksanaan dan pembuatan taman vertikal ini. Tentunya tidak sedikit dana yang kami gunakan. Ya, kalau bisa dikatakan banyak support dari
berbagai pihak. Langsung saja mungkin saya sebutkan. Bisa Bapak Ayah Bunda lihat support dari yang pertama adalah Dinas Pendidikan, dalam artian kami sebagai mahasiswa. Kemudian juga ada Dinas Lingkungan Hidup, dalam artian Dinas dan Pemko Kota Banjarmasin itu memberikan bibit tanaman dan tanah juga. Tadi itu luar biasa sekali. Kemudian ada dari Lajisnu yang memberikan cukup banyak dana dalam kegiatan ini. Dan tentunya dari pihak yayasan, yakni Majelis Dikdasmen yang turut serta dalam membantu pendanaan kegiatan ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak telah membantu dari segi finansial dalam kegiatan ini. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan menjadi pahala yang luar biasa. Amin. Nah, untuk total anggaran dan pemasukan itu totalnya adalah 3.310.000. Nah, untuk pengeluaran 3 juta, mohon maaf saya ulang, untuk pemasukan 3.410.000 dan untuk pengeluaran 3.409.000. Jadi kembaliannya ada Rp1.000. Insya Allah saya akan sumbangkan ke masjid. Jadi secara rincian kami sudah meminimalisir dana yang ada dan menggunakan sumber daya yang ada seperti dinas, di mana ini kegiatan ini sekolah adiwiyata tepatnya ya, untuk mendukung sekolah, untuk mengikuti sekolah adiwiyata. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup juga harus turut serta. Maka dari itu kami sebagai mahasiswa berinisiatif membuat proposal ke Dinas Lingkungan Hidup. Alhamdulillah diterima dan di ACC tidak sampai 1 minggu. Nah, jadi untuk kegiatan kami ini alhamdulillah itu ada 2, di mana kegiatan yang pertama sudah berlangsung, yakni kegiatan parenting kemarin Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan yang kedua adalah pendampingan. Nah, pendampingan yang dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan alhamdulillah selama didampingi, mungkin anak-anak belum terbiasa di awal-awal. Yang pastinya capeknya luar biasa, di mana biasanya Jumat langsung tidur siang. Nah, mau nggak mau ini adalah pembiasaan. Ulun lanjutkan Ayah Bunda. Jadi kegiatan ini adalah pembiasaan ke anak-anak sebelum mereka nanti di kelas 8 itu memang dilaksanakan secara terstruktur dari kegiatan P5 ini. Jadi anak-anak yang kelas 7 nanti kelas 8 itu bakal dibikin suatu alur gitu ya, alur dan masuk jam pelajaran. Jadi di mana sekolah ini sebelumnya itu menekankan proyek penguatan profil pelajar Muhammadiyah, di mana Ayah Bunda bisa lihat kegiatannya ada Jumat Takwa, gerakan sholat subuh, dan kemarin ada juga kegiatan keagamaan fokusnya. Kalau kami kegiatannya adalah kegiatan yang di luar dari keagamaan. Nah, dan P5 ini dari temanya ada 7, sebagaimana sudah saya kasih tahu ke Ayah Bunda. Dari 7 tema itu yang lebih menekankan kepada kegiatan sifatnya adalah kerjasama. Nah, jadi ini adalah hasil kerjasama anak-anak. Jadi bukan saya sendiri yang bikin dan bukan kami yang bikin juga, tapi anak-anak yang ikut serta kami hanya mengkonsepkan sedikit dan kami juga berdiskusi ke anak-anak ini bagusnya gimana nih. Nah, nanti mohon kami setelah kami sudah tidak di sini lagi, kami minta tolong mungkin bisa dijaga taman yang sudah dibuat anak-anak ini dan bisa lagi dikembangkan. Mungkin kalau ada tanaman-tanaman yang bisa lebih bagus lagi, alhamdulillah untuk sementara seperti ini. Dan alhamdulillah luar biasa banyak jenis tanamannya dan banyak nama-namanya juga. Ayah Bunda bisa nanti bisa cek sendiri nama tanaman dan beserta nama ilmiahnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kali ini. Saya sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan proyek perubahan SMP Muhammadiyah 3 mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, khususnya Bapak Agus Tewan Riyadi, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah mempersilahkan kami
untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Dan ayah bunda saya juga mengucapkan terima kasih banyak sudah support dari segi konsumsi, mungkin bekal anak-anak siang, kemudian juga pendanaan dan sebagainya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan anak-anak juga Ustadz ya, dulu Ustadz sekarang Bapak ya. Bapak mengucapkan terima kasih juga untuk anak-anak putra, putri dan Science Club ya, telah ikut serta dalam kegiatan ini. Alhamdulillah, inilah hasil kita. Semoga bisa dijaga. Dan ulun mengucapkan mohon ampun, mohon maaf jika dalam aktivitas selama di sini mendapat ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Ulun minta rela, minta maaf, minta halal, minta ridho sebelum lebaran gitu ya. Dan sebelum bulan puasa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di bagian akhir ada salah satu hadiah dari kami untuk peserta didik yang bagi kami adalah peserta didik yang terbaik dalam kegiatan ini. Nah, nanti akan jadi kejutan buat anak-anak juga. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari ulun. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada penyerahan laporan pertanggungjawaban dari mahasiswa PPG ULM kepada SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Kepada Ustaz Agus, silakan. Alhamdulillah, kami terima Palah Bulah untuk laporan pertanggungjawabannya. Terima kasih banyak. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Usdi Hamdi. Kepada Bapak Usdi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Kejasman tadi barusan minta izin ke dalam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin Pak Agus Setiawan. Yang saya hormati tamu kita dan mantan Kepala Sekolah di SMP Muhammadiyah 3 yaitu Pak Jumansyah. Yang saya hormati, mahasiswa atau BPG Prajabatan dari Pondok Banjarmasin. Yang saya hormati orang tua siswa yang pada hari ini hadir, alhamdulillah. Ini yang kami harapkan untuk orang tua semua yang diundang oleh kepala sekolah, alhamdulillah hadir. Yang saya hormati Ustazah SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang pada saat ini masih setia dan selalu mendampingi kepada anak-anak kita peserta didik. Yang saya cintai dan saya banggakan kepada semua siswa siswi yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan hadir semua ya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana dengan rahmat, hidayah dan taufiknya jugalah
pada hari ini saya bisa bertatap muka, bisa bersilaturahim dengan semua yang hadir pada hari ini, dan sekaligus kita menyaksikan karya-karya yang positif ya, yang dilakukan oleh peserta didik kita atas bimbingan di samping guru kita di SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, juga kepada BPG. BPG ini tadi sudah dijelaskannya adalah pendidikan profesional guru gitu, prajabatan. Artinya dia ini sudah lulus S1 kependidikan, tetapi untuk meningkatkan keprofesiannya dan mendapatkan sertifikat pendidik harus menjalani 1 tahun pendidikan ya. Nah, walaupun dia sudah S1 semua, tetapi untuk mendapatkan sertifikat pendidik, nah ini ada program pemerintah demikian. Itu nantinya kalau nanti dia mengajar, dia bertugas, itu nanti dapat tunjangan sertifikasi sekali gaji, ujian ulang hari itu. Ujian wah ini ya toh, ujian wah ini sama aja toh. Nah maka itu dia bertugas di sini, yang ditugaskan oleh BLT PK ya. Jadi lembaga itu lembaga pelaksana ke teknis kegiatan. Nah, jadi itu ONAM atau OLM ya. Nah maka itu dengan bimbingan di sinilah dia ada punya program. Nah program BBG ini salah satunya meningkatkan bagaimana dia menularkan keahlian dan metode dia mengajar tentang proyek atau penugasan. Salah satunya yang dikaryakan adalah taman vertikal, artinya ke atas. Kalau juta yang datar, kalau yang vertikal ke atas. Nah salah satunya demikian. Kemudian ada karya-karya yang lain gitu. Nah sehingga nanti ini sangat membantu sekali gitu ya, sangat membantu sekali tentang pengembangan dan keterampilan anak-anak kita. Dan saya atas nama cabang Banjarmasin 4 dan Majelis Tekdasban mengucapkan terima kasih ya kepada mahasiswa PPG Prajabatan ini yang telah membantu sekolah dan peserta didik kami untuk mendampingi anak-anak kami supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan psikologinya dan dapat melahirkan karya-karya tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tony ya, sebagai ketua melaporkan tadi bahwa banyak karya yang sudah disampaikan dan dikerjakan oleh siswa atas bimbingannya. Dan mudah-mudahan pihak sekolah ini dapat meneruskan dan memelihara dengan baik gitu. Ini nanti sangat berguna bagi pengetahuan biologi, tentang fisika, tentang apa saja yang berkenaan dengan pendidikan tadi. Nah, saya terima kasih sekali gitu juga dengan pihak orang tua yang pada saat ini bisa menyaksikan, dapat hadir gitu. Ujian kepala sekolah tadi sangat ngalih banget Pak ya. Orang tua ini hadir gitu, karena macam-macam kesibukan gitu. Apalagi jam-jam yang semacam ini. Nah maka itu sebagai wawasan orang tua bahwa pendidikan itu bukan hanya guru saja, tapi bisa ya di masyarakat mendidik juga, termasuk dengan mahasiswa-mahasiswa yang mendampingi juga memberikan pendidikan dan sekaligus mengembangkan perilaku. Apalagi tadi yang hubungannya dengan Pancasila ya Pak, dalam mengembangkan kurikulum merdeka.
Program Merdeka ini bahkan Merdeka bebas itu tidak ada rambu-rambu yang tertentu, rambu-rambu yang khusus gitu, ya. Rambu-rambunya ini salah satunya yang diutamakan itu adalah literasi dan numerasi. Literasi itu membaca, banyak membaca, menumbuhkan perkembangan. Kemudian numerasi itu berhitung, termasuk fisika dan sebagainya, termasuk biologi, itu pengembangan semua. Termasuk dengan tadi kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia ini, yaitu dasar negara kita. Dasarnya Pancasila. Nah itu dikembangkan supaya masyarakat kita ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan norma-norma Pancasila menurut kenegaraan. Kalau menurut agama lah lagi, kalau kenegaraan demikian. Nah maka itu saya mengucapkan terima kasih yang sangat gitu ya kepada kepala sekolah yang pada saat ini pelaksanaan pemilihan langsung ini langsung dengan parenting ya Pak. Nah ini supaya orang tua langsung dapat mengetahui perkembangan apa sih yang terjadi. Ini kalau nggak salah yang saya dengar itu yang keempat kali ini, ya Pak, yang keempat kali ya, yang keempat kali. Nah ini perkembangannya cukup bagus nih. Jadi nanti di dalam sini nanti ya bapak dan ibu yang mana yang kurang, yang kurang atau yang bermasalah atau yang apa saja bisa disarankan kepada forum kita ini. Jadi forum kita ini adanya forum diskusi. Sebagian ada kita di samping juga ada materi-materi khusus yang bisa disampaikan oleh kepala sekolah nanti. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan yang kita semacam ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita sehat walafiat, selalu anak-anak kita pintar, cerdas dan memiliki karakter keagamaan ya. Hanya itu saja yang pada saat Bapak dalam kesempatan ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selama ini menghadapi bulan suci Ramadan selalu sehat walafiat, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dapat melaksanakan Ramadan dengan penuh beribadah ya, penuh dan beribadah dan penuh sebulanan ya, tidak ada halangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, Ustadz Agus Setiawan Riyadi MPD, sekaligus penyampaian materi parenting dan karya siswa SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala muriyaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya jualah alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melihat hasil karya anak-anak kebanggaan kita semua. Dan alhamdulillah cuaca lumayan mendukung setelah 2 kali pertemuan sebelumnya selalu diterpa hujan angin yang akhirnya menghalangi semangat orang tua untuk berhadir. Jadi alhamdulillah hari ini cuacanya mendukung lah bersahabat untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Yang terhormat Ustadz Haji Husni Hamdi MPD selaku Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4. Yang terhormat Ustadz Muhammad Dani Wahyudi SPD MPD selaku Ketua Majelis Dikdasmen yang saat ini sedang berkesibukan karena mungkin berbarengan dengan ada seminar di kampus, karena beliau juga dosen, salah satu dosen di
PG PAUD di UNLM, yang terhormat Ustadz Jumansah SPDI, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 yang dulu sempat bersinergi dengan kita bersama memajukan SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, yang juga saya hormati para Ustadz-Ustadzah SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, yang saya hormati para mahasiswa PPG Prajabatan ULM, dan juga Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, orang tua wali murid yang telah menyempatkan kehadiran di sela-sela kesibukan. Ucapan terima kasih banyak. Dan juga anak-anak Ustadzah yang telah ikut berhadir di belakang, yang juga menjadi salah satu mereka yang terlibat di dalam proyek-proyek yang telah mereka kerjakan. Kemudian sebelum lebih lanjut, di sini juga pada kesempatan ini juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, di mana proyek ini tidak akan dapat terselenggara dan terselesaikan tanpa adanya bantuan-bantuan berbagai pihak. Yang pertama kepada orang tua wali murid yang telah mendukung, memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk mengerjakan proyek ini selama kurang lebih satu bulan, di mana ayah bunda mempersiapkan bekal makan siangnya, antar jemputnya. Belum lagi mungkin setelah sampai rumah anak-anak ngeluh capek lah dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak atas dukungan orang tua wali murid. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Majelis Dikdasmen yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi kepada kami, memberikan izin dan juga suntikan dana untuk proyek ini. Selain itu juga kepada Ladismu Kantor Layanan Al-Jihad yang selalu memberikan kontribusinya terhadap kegiatan-kegiatan di SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin, yang mungkin saat ini perwakilan dari Ladismu belum sempat berhadir, mungkin agak terlambat katanya. Kemudian juga terima kasih banyak kepada Dinas Lingkungan Hidup yang telah memberikan support berupa bibit-bibit tanaman, beberapa tanaman dan juga beberapa kantong tanah yang sangat membantu dalam proyek taman vertikal ini. Kemudian yang jelas ucapan terima kasih yang luar biasa juga kami ucapkan kepada para mahasiswa PPG Prajabatan ULM yang di sela-sela kesibukannya kuliah dan PPL di sekolahnya masing-masing bisa mendampingi siswa-siswi kita untuk menyelesaikan proyek yang luar biasa ini. Bisa kita berikan aplaus kepada mahasiswa dan anak-anak kita semua. Kemudian tentunya juga para ustadz-ustadzah SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang juga meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mengajar, juga mendampingi anak-anak selama pengerjaan proyek taman vertikal ini. Dan tentunya siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin yang selalu dengan semangat mengerjakan proyek-proyek yang telah disusun, dirancang oleh kakak-kakak mahasiswa dan juga para ustadz-ustadzahnya masing-masing. Kemudian selanjutnya di sini mohon izin dulu ingin menjelaskan sedikit tentang karya yang telah anak-anak kita kerjakan. Jadi di sini setidaknya ada 3 karya yang sudah ditelurkan oleh anak-anak, dimulai dari kelas 7, 8, dan 9. Mereka bekerja sama untuk membuat proyek ini, di mana siswa-siswi kelas 7 dibantu dengan peserta School Science Club menyelesaikan taman vertikal yang dikerjakan dari akhir Februari sampai dengan Maret ini, dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian siswa-siswi kelas 8 yang telah membuat sebuah karya berupa buku antologi atau kumpulan sastra puisi yang dibikin sendiri oleh mereka dengan kata-kata mereka sendiri, dengan diksi mereka sendiri. Kemudian karya dari siswa-siswi kelas 9 berupa buku antologi cerita pendek yang juga hasil dari karangan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka selama bersekolah. Jadi kalau yang buku kelas 8 tadi judulnya Aku dan Sang Alam, kalau buku kelas 9 itu cerita pendeknya tentang masa-masa sekolah, di mana isinya mungkin tentang suka duka mereka selama
menjalani pendidikan di sekolah entah di SMP maupun di SD. Jadi itu bisa menjadi kenang-kenangan di masa yang akan datang bahwa kalian pernah mengalami masa-masa indah yang dinamakan dengan masa-masa sekolah, yang mungkin saat ini kalian merasa lelah untuk bersekolah, lelah untuk belajar dan sebagainya. Tapi ketika nanti kalian dewasa, pada akhirnya kalian akan merindukan masa-masa kalian bersekolah. Jadi nikmati selagi bisa kalian nikmati. Kemudian selain itu buku antologi ini sudah terdaftar dan terstandar ISBN dan VICBN, jadi artinya sudah berstandar nasional. Selain itu sebelum ada kedua buku ini, siswa-siswi kita juga sempat membuat sebuah buku ini, judulnya Kisah Persahabatan, di mana isinya tentang cerita-cerita dongeng yang juga dikerjakan oleh siswa-siswi kelas 7 sampai 9. Jadi juga sempat membuat 3 buku, 1 buku dengan 3 jilid isinya. Jadi luar biasa, anak-anak kita telah membuat sebuah karya, artinya ada hasilnya yang telah mereka kerjakan. Kemudian adapun tujuan dari proyek ini dijalankan adalah dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sebagian sudah tahu bahwa saat ini di pendidikan kita telah diperkenalkan beberapa tahun terakhir kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, yang mana tadi sempat disampaikan oleh Ustadz Haji Husdi bahwa merdeka ini bukan berarti bebas tanpa ada susunan, tanpa ada rancangan. Artinya merdeka ini lebih ke kita menghargai seluruh potensi anak. Artinya setiap anak memiliki potensi yang masing-masing, mereka berhak berproses dengan minat dan potensi masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan seluruh siswa dengan satu penilaian. Artinya ketika anak kita tidak mampu di satu bidang, yakinilah bahwa di bidang lain mereka unggul. Jadi hal itu yang perlu kita yakini. Kemudian juga harapan dari adanya proyek ini, harapannya generasi-generasi kita, anak-anak didik kita, siswa-siswa SMP Muhammadiyah 3 itu terbentuk terkait profil pelajar Pancasilanya, diantaranya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi melalui berbagai proyek ini insya Allah mereka sudah terbiasa untuk bergotong royong, bekerja sama, mandiri karena mereka mengerjakan sendiri, kemudian juga bernalar kritis dan juga kreatif dalam hal menyusun segala tangan vertikal dan hasil-hasil karya yang lain. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi kebanggaan kita semua. Kemudian karena ini agenda rutinnya adalah School of Parenting, artinya sedikit banyaknya harus ada materi parenting yang harus diselipkan, yang mana sebenarnya harusnya kita di sini sama-sama fokus kepada pameran. Artinya kita di sini adalah mengapresiasi terkait hasil karya anak-anak. Itu juga yang sama-sama kita ambil prinsip bahwa sebagai orang tua, sebagai pendidik, mulai sekarang kita mulai untuk memperbanyak apresiasi daripada instruksi. Karena anak-anak didik kita saat ini adalah mereka-mereka yang sedang berada di fase remaja. Mereka tidak bisa dibilang anak-anak lagi, tapi juga tidak bisa dikatakan sebagai orang dewasa, di mana di masa-masa ini mereka sedang mengalami masa-masa kegalauan, kegelisahan, ketidakjelasan, karena mereka sedang berada pada masa atau proses pencarian jati diri. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa saat ini mereka ingin dianggap eksistensinya melalui berbagai hal yang mereka lakukan. Jadi kita mulai mengurangi memberikan instruksi atau perintah, jadi kita lebih banyak memberikan apresiasi. Sekecil apapun hal baik yang mereka lakukan, kita apresiasi. Sekecil apapun, jangan ketika mereka berbuat salah kita marahi mereka, kita salahkan mereka. Tapi ketika mereka berbuat hal yang baik, sekecil apapun, tidak ada apresiasi sedikit pun, karena mereka saat ini memang sedang di masa-masa ingin dianggap eksistensinya. Jadi kita bantu mereka, kita fasilitasi mereka agar eksistensi mereka dapat terbukti, tergali melalui inovasi, kreasi, dan prestasi. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa supaya bisa eksis, mereka
akan melakukan sensasi. Karena saat ini banyak remaja-remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan yang sudah mulai menjerumus ke kejahatan. Mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda sudah sering melihat di berita-berita bagaimana remaja zaman sekarang melakukan hal-hal yang mungkin sudah tidak bisa dibilang kenakalan lagi karena itu sudah masuk ke ranah kejahatan. Tapi hukum kita tidak bisa menghukum mereka karena mereka pada akhirnya dianggap masih anak di bawah umur, padahal kejahatannya sudah masuk ke ranah orang dewasa. Karena itu tadi, ketika eksistensi mereka tidak dihargai, akhirnya mereka mencari sensasi agar mereka dianggap keberadaannya. Jadi ketika mereka membuat suatu hal yang baik, salah satunya karya-karya ini, Tangan Vertikal, buku antologi, dan karya-karya yang lain, itu kita apresiasi sekecil apapun itu. Agar apa? Agar mereka termotivasi untuk selalu berinovasi, berkreasi untuk hal-hal yang baik untuk membuktikan eksistensinya. Jangan sampai mereka memperbanyak sensasi daripada prestasi mereka. Karena mereka ini saat ini adalah generasi yang sudah luar biasa mengenal hal-hal yang tak terbatas dengan bantuan teknologi. Jadi jika bukan kita yang mendampingi mereka, mereka akan terjerumus ke dalam lembah yang sangat-sangat dalam. Jadi ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga para generasi-generasi muda kita, karena mereka lah harapan kita, harapan orang tua, harapan bangsa, harapan agama. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang ini anak-anak didik kita semua. Kemudian pertanyaannya, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa para remaja ini mengalami kegalauan, kegelisahan, ketidakjelasan? Itu karena mereka sudah dewasa secara fisik, tapi belum dewasa secara mental. Nafsu mereka sudah tumbuh, tapi cara mengelolanya belum. Itu yang saat ini menjadi problematika kita. Mereka semua yang di belakang kita, anak-anak didik kita, itu ingin diberi kebebasan, tapi tidak ingin diberikan tanggung jawab. Artinya mereka ingin bebas untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi ketika hal-hal yang simpel saja, misalkan sampai rumah, alas kaki, tas, baju, dan sebagainya ditempatkan di tempat yang semestinya, itu pun belum mereka lakukan, tapi mereka ingin dibebaskan, mereka ingin dianggap dewasa, tapi kelakuan masih anak-anak. Jadi masih kontradiktif terkait apa yang mereka inginkan dengan kemampuan mereka. Karena mereka ingin bebas, tapi untuk hal-hal yang menyenangkan mereka saja. Jadi hal itu menjadi tugas kita bersama, memastikan bahwa anak didik kita dapat melewati fase remaja ini sesingkat-singkat mungkin, karena sebenarnya masa-masa remaja ini sebelumnya tidak dikenal, baru dikenalnya ketika masa era industri. Silakan. Jadi fase remaja ini memang baru aja dikenal di era industri, di mana sebelumnya tidak ada istilah remaja. Yang ada ketika sudah selesai masa anak-anaknya, mereka sudah menjadi pemuda yang dewasa. Jadi tidak ada lagi remaja. Bahkan di masa lampau itu di Kongres Sumpah Pemuda itu diisi oleh para pemuda-pemuda yang usianya 13, 14, 15 tahun, persis seperti usia mereka saat ini. Tapi apa yang kita harapkan dari generasi saat ini, bahkan umur 20 tahun pun masih belum bisa dikatakan dewasa, karena mungkin pendidikan kita juga belum mampu mendewasakan mereka. Kita masih terlalu memanjakan mereka, belum lagi pergaulan-pergaulan dan juga teknologi-teknologi yang mempengaruhi mereka. Jadi ini tugas kita bersama agar masa remaja mereka dipersingkat sesingkat-singkat mungkin, agar mereka langsung menjadi pemuda yang dewasa, pemudi yang dewasa, menjadi seseorang yang akil balik, bukan hanya balik. Sebenarnya dalam Islam tidak dikenal akil balik, yang dikenal adalah balik saja. Kalau sudah anak-anak kita sudah balik, otomatis itu sudah akil sebenarnya. Tapi ternyata fisik mereka sudah dewasa, bahkan anak-anak SD kelas 4, 5, 6 sudah mulai mens, sudah balik, tapi tidak diikuti oleh akilnya. Makanya banyak kasus-kasus kenakalan-kenakalan remaja, anak-anak SD yang membuat kita tercengang lah ibaratnya gitu. Karena itu tadi, nafsu mereka sudah tumbuh, tapi cara mengelolanya belum muncul. Mereka sudah mulai jatuh cinta terhadap sesama jenis, tapi mereka tidak bisa menahan perasaan itu. Jadi itu yang menjadi tugas kita bersama sekali lagi.
Kemudian artinya pihak pendidik di rumah, yaitu orang tua juga guru kami di sekolah, itu kita harus bersinergi untuk sama-sama memberikan pendidikan akil balik, pendidikan yang mendewasakan, pendidikan yang menempa terhadap anak-anak kita, karena kita meyakini bahwa sebuah besi tidak akan menjadi sebuah pedang yang tajam jika tidak dipukul dengan benda yang keras, tidak dipukul dengan bantuan api yang panas. Jadi artinya jika kita ingin menjadikan anak-anak didik kita menjadi seorang yang sukses, kita memang harus tega. Artinya kita tidak keras tapi tegas agar mereka dapat melewati masa depan yang mungkin akan lebih keras lagi. Karena zaman semakin keras, pendidikan tidak boleh lembek. Karena zaman luar biasa dibanding zaman ulun, mungkin zaman Bapak Ibu semua mungkin berbeda tantangannya. Dan itu juga sudah ulun sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa jangan sampai kita sebagai orang tua menyamakan pendidikan anak di zaman mereka dengan di zaman kita, karena tantangannya tentu berbeda. Jadi kita sebagai orang tua harus belajar, harus melihat perkembangan zaman agar tahu sejauh apa, sebesar apa tantangan yang anak-anak kita hadapi. Jadi kita bisa mengerti, karena anak-anak kita ini sebenarnya mau dimengerti aja gitu. Dan mereka walaupun terlihat diam, mungkin menyimpan depresi. Anak-anak sekarang ini SD, SMP, padahal pikirannya belum banyak, tapi sudah banyak yang depresi. Kami menyediakan di sekolah, menyediakan paracetamol dalam waktu sebulan itu sudah habis berapa kepeng gitu. Saking seringnya anak-anak ini pusing kepala gitu. Dikit-dikit pusing kepala, ustazah ada paracetamol kah gitu. Jadi luar biasa anak-anak didik kita, mungkin ya tadi tantangan zamannya luar biasa. Jadi mereka banyak pikiran lah gitu. Itu menjadi tugas kita bersama. Artinya dalam hal pendidikan akil balik harus ada persiapan-persiapan atau prakondisi sebelum kita memberikan pendidikan akil balik itu. Dan insya Allah hal itu nanti akan kita diskusikan, kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya yang insya Allah kita laksanakan di bulan Ramadan nanti, di mana insya Allah tanggal 31 Maret 2023 itu nanti di acara puncak pesantren Ramadan ada buka puasa bersama guru, siswa dan juga orang tua sekaligus parenting. Jadi mudahan Bapak Ibu dapat berhadir semua, dan insya Allah kita nanti di situ akan mendiskusikan terkait persiapan-persiapan terkait pendidikan akil balik. Karena di sini belum tidak bisa panjang lebar, karena kita di sini ingin fokus tadi untuk memberikan apresiasi terhadap hasil karya anak-anak. Kemudian terakhir adalah yang ingin sampaikan adalah hidup ini ibarat sebuah perlombaan maraton. Artinya kita tidak menginginkan anak kita hanya memimpi di awal, tapi kita ingin anak-anak itu finish sampai di garis akhir. Artinya apa? Jangan sampai anak-anak sukses di SD, SMP, SMA-nya, tapi selalu ranking, selalu berprestasi, tapi ketika mereka di masa yang akan datang tanpa kehadiran Bapak Ibu orang tua, tanpa kehadiran guru-guru, mereka harus berjuang sendiri, malah mereka tidak bisa berbuat banyak. Artinya kita harus menyimpan energi mereka agar mereka dapat sukses dari sekarang sampai di masa yang akan datang. Dan kita harus menyesuaikan dengan minat potensi mereka agar mereka selalu stabil dalam hal perkembangannya. Dan satu hal lagi, setiap anak memiliki proses dan progresnya yang berbeda-beda, jadi jangan sampai disamakan. Ada yang garis startnya di sini, ada yang garis startnya di belakang. Jangan disamaratakan di sini semua, kesian gitu. Nah, ada yang bisa buka, ada yang kadang-kadang buka, bahkan ada yang bisa ngesot aja. Jangan dipaksakan yang ngesot itu untuk lari, juga kesian gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dengan potensi dan kompetensi mereka masing-masing. Paket materi parenting mungkin itu saja. Kemudian sedikit informasi terkait aktivitas Ramadan mungkin sudah disampaikan juga oleh wali kelas bahwa insya Allah tanggal 27 sampai 30 Maret itu ada pesantren Ramadan, 2 hari untuk putra, 2 hari untuk putri. Kemudian di hari Jumatnya itu nanti ada buka puasa bersama sekaligus ada parenting. Kemudian dilanjutkan dengan khataman Quran, sholat maghrib berjamaah sampai sholat tarawih berjamaah, yang insya Allah sholat tarawihnya akan diimami oleh anak kita siswa SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Jadi insya Allah mudahan kita semua dapat berhadir di agenda tersebut. Kemudian setelah selesai pesantren Ramadan itu nanti dilanjutkan dari tanggal 3 sampai 15 April ada Ramadan Tahfiz School yang diikuti oleh
siswa-siswi kita yang memiliki hafalan, dan insya Allah sudah diikuti oleh 70 sampai 80 siswa-siswi yang sudah siap. Kemudian tanggal 17-18-nya munaqashah tahfizul Quran atau ujian tahfiz. Kemudian tanggal 19 Aprilnya ada wisuda tahfiz Al-Quran. Kemudian di luar dari pesantren Ramadan dan Ramadan Tahfiz School itu ada agenda program baru di Ramadan tahun ini, yaitu Ghost to Surau Ramadan Edition. Jadi kalau Ghost to Surau sebelumnya anak-anak bertugas dari maghrib sampai isya, kalau saat ini mereka akan kami tugaskan di masjid-masjid dan musola-musola yang ada di Kota Banjarmasin untuk menjadi imam isya sampai dengan tarawih dan witir. Jadi insya Allah sudah ada jadwalnya dari 1 sampai 29 Ramadan. Kita mendapatkan jadwal 12 jadwal. Memang kami batasi satu musola 2 jadwal aja. Soalnya kalau dibatasi takutnya kayaknya dijadwalkan pengurus masjidnya kebanyakan gitu. Nah, jadi kami batasi karena ini masih tahun pertama. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan berbagai pihak atas terselenggaranya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau kita juga bisa menyebutkan dengan profil pelajar Muhammadiyah, yang mana intinya kita ingin menjadikan generasi muda kita adalah generasi yang memiliki iman, takwa, dan berakhlak mulia. Artinya kita bukan sekadar ingin mendidik akalnya, tapi juga mendidik hatinya, dan kita harus fokus kepada hatinya terlebih dahulu, jangan sampai akalnya, karena kita banyak terlalu mendidik akal, lupa mendidik hati. Akhirnya kita hanya melahirkan generasi-generasi yang pintar secara akal tapi tidak cerdas secara hati. Itu yang perlu kita tekankan sama-sama, kita fokuskan sama-sama agar hati anak-anak kita semua kita fokuskan, kita didik sebelum mendidik akalnya. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi salam hilaf mohon dimakan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Agus atas sambutan dan penyampaian materinya. Bisa kita beri tepuk tangan dulu untuk beliau. Baik, untuk acara selanjutnya ada penyampaian kesan dan pesan perwakilan siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta perwakilan orang tua wali siswa. Ya, baik. Yang pertama dari kelas 7 Putri, Amanda Maulita, kami persilahkan. Tepuk tangan dulu. Untuk kelas 8 dan 9 bisa ke depan juga, seperti Karina, Kenania, Raska. Dia bisa ke depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan teman-teman kelas 7 untuk menyampaikan kesan dan pesan selama kegiatan membuat taman vertical garden. Pesan saya selama membuat taman vertical garden adalah saya senang diadakannya kegiatan ini karena membuat lingkungan sekolah menjadi asri. Saya juga dapat belajar bagaimana cara menanam tumbuhan dan merawatnya dengan baik. Kegiatan ini sangat menyenangkan karena dapat mengerjakannya secara bersama-sama. Saya juga lebih sering berinteraksi selama mengikuti kegiatan ini. Pesan saya adalah alangkah baiknya kegiatan ini terus berjalan dan tidak berhenti sampai di sini saja. Saya juga berharap agar siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin peduli terhadap tanaman serta menjaga dan merawatnya dengan baik. Mungkin ini saja kesan dan pesan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya
Paulina Nurhalizrahma. Saya di sini mewakili kelas 8 Putri. Alhamdulillah dengan terbitnya buku ini, ulun sangat bangga dan sangat mengapresiasi kepada seluruh kawan-kawan dan ustadz-ustazah yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan buku ini. Selama ulun kawan-kawan menulis buku ini, kebanyakan dari buah kami dapat inspirasi dari kayangan alam-alam sekitar, lawan dari imajinasi masing-masing. Dengan terbitnya buku ini, ulun berharap semoga bisa bermanfaat, berkah, dan dapat menjadi motivasi bagi para pemuda-pemuda untuk meningkatkan literasi seperti membaca dan menulis. Demikian dari ulun, salah hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenani Aga Faiza. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas 9 Putri ingin menyampaikan pesan kami saat menulis cerpen bertema masa-masa sekolah. Pesan saya pribadi ada dua. Yang pertama, saya merasa lelah, namun saya sekaligus senang. Saya senang karena hobi saya dapat tersalurkan melalui menulis cerpen, dan saya senang karena mendapatkan pengalaman dalam hal itu. Saat menulis cerpen, saya seringkali merasa lelah, kebingungan saat harus memikirkan ide cerita, konsep, dan alur cerita. Namun lelah saya terbayarkan dengan rasa bangga sebab cerpen saya dan teman-teman saya dapat diterbitkan oleh SK Muda. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raska Ilyas Pasya, mewakili dari kelas 9 Putra. Pesan dan kesan saya mengenai vertical garden ialah sedikit ulun cerita. Waktu pembuatan vertical garden, ulun dan teman-teman ulun yang juga ikut dalam pembuatan vertical garden awalnya sedikit ragu dengan hasil akhirnya, karena dulu dan teman-teman ulun juga pernah membuat vertical garden tapi gagal. Tapi setelah mencoba kembali pembuatan vertical garden dan juga dibantu sama kakak-kakak mahasiswa, tidak disangka hasilnya akan bagus. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita apresiasi untuk siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Banjarmasin. Ya, untuk yang di depan silahkan kembalilah. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penyerahan. Oke, tinggalan satu. Ada penyampaian pesan dan kesan juga dari perwakilan orang tua kelas 7 kepada Bunda Ahyar, Ibu Marta Liani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati pada bapak-bapak semua, pada ustadz-ustazah juga, sama kakak-kakak dari imam, sudah memberi kesempatan pada saya. Sebenarnya saya deg-degan nih, soalnya belum pernah, tidak tahu kenapa, istilahnya dari pihak sekolah menunjuk saya suatu kehormatan. Untuk apa namanya, dari kakak-kakak ini mengadakan acara vertical garden ya, terima kasih banyak, istilahnya menambah apa ya, untuk anak-anak itu jadi tambah itu kan imajinasinya mereka jadi tambah makin berkembang. Yang tadinya mereka cuma istilahnya apalagi kayak karakter yang cuma menghayal, akhirnya kakak-kakak bisa melaksanakan dan hasilnya sangat luar biasa.
dan istilahnya untuk sekolah juga siapa istilahnya tambah lebih bagus dan bisa kemungkinan jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain. Itu saja sih kalau untuk yang dari istilahnya untuk ini, sama yang untuk buku. Saya sebagai orang tua baru ya kelas 7 di sini istilahnya bangga kalau sekolah sudah bisa mengeluarkan buku-buku seperti ini. Dan karena ini itunya parenting, tadi juga sudah disisipkan juga ke Pak Agus kalau istilahnya anak-anak kita remaja sudah tapi belum akil tadi. Jadi istilahnya banyak memang kejahatan-kejahatan yang sudah mulai terjadi di luar usianya lah. Jadi selama 4 kali pertemuan yang saya selalu hadir, sebenarnya sinergi itu bagus kalau menurut saya, kalau orang tua itu bisa berhadir terus dan bisa menceritakan ke pihak sekolah istilahnya apa sih kekurangan anak kita. Kita tidak bermaksud menjelekan anak kita saling bersinergi sama sekolah. Di sekolah anak kita gimana sih pandangan ustaz-ustazahnya, dan kita bisa koreksi di rumah sesuai nggak. Jangan-jangan bahasanya anak kita cuma munafik nih di sekolah, nggak taunya di rumah gimana gitu loh. Jadi kehadiran orang tua setiap bulan itu menurut saya sangat membantu untuk kita jadi orang tua lebih baik. Dan kalau untuk sekolah, izin ulun bertanya Ustaz, apa namanya untuk pengajar tapak suci siapa nih saat ini? Oh, yang mana ada beliau di sini? Oh, di belakang. Cuman itu aja. Kenapa ulun pengen bertemu dengan beliau? Karena ulun setiap kali menjemput anak, mata saya selalu melihat ini untuk memperbaiki kemajuan sekolah. Dan ulun lihat di IG, kita ada kelas fikih wanita. Kelas fikih wanita bagaimana bagian menutup aurat anak perempuan ya. Nah, di situ kan sudah jelas bagi ustazah yang tahu batasan-batasan mana auratnya perempuan. Di sini ulun lihat anak perempuan di saat pakai baju tapak suci itu memang diwajibkan melepas kaos kaki. Ulun bertanya, oke, kalau menurut saya, oke lepas sepatu. Kalau kaos kaki kotor atau basah itu, kalau menurut ulun sebagai perempuan tidak jadi masalah. Usahakan anak perempuan bawa kaos kaki lebih. Maupun di saat hujan, kaos kaki basah pun itu istilahnya menurut saya belum berbagi aja sih. Memang berat, saya pun tidak langsung seperti ini. Keluar rumah pun kadang masih berat, padahal itu juga termasuk aurat. Cuman kan kita di sekolah ya, kalau di rumah ya terserah, kembali kepada kita masing-masing. Jadi ulun untuk membantu perkembangan Muhammadiyah juga, karena kita dan ulun tahu sedikit banyaknya, ulun pun alumni sini. Jadi banyak perkembangan yang ulun lihat, sudah kelas yang dipisah laki-laki dan perempuan. Jadi ulun semakin kesininya pengen lebih lagi memberikan istilahnya batasan-batasan mananya. Jadi istilahnya kalau bisa anak-anak itu kalau pas tapak suci usahakan jangan lepas kaos kaki. Dan ini juga karena di saat mereka bergerak ini pasti kebuka, pasti turun. Itu sih yang ulun itu kan banget, karena istilahnya anak-anak kita sudah remaja dan aurat mereka ini juga jadi dosa bagi mereka dan yang melihat juga. Dan kepada anak-anak yang di belakang, siswi ternyata yang perlu itu ya, jadi istilahnya apa ya, mumpung mereka ada di sini,
apa ya, merah jambu tadi yang disampaikan Ustaz tadi itu fitrah yang kalian rasakan di saat-saat remaja kayak gini. Cuman bagaimana kalian bisa menjaga rasa cinta itu dimaksimalkan, jangan sampai berlebihan. Dan pengennya anak-anak itu istilahnya, kalau istilahnya dari perempuan itu jadi seperti berlian gitu loh. Berlian itu kan mahal, jadi istilahnya tidak gampang bagi laki-laki bisa melihat aurat kalian. Itu sih yang istilahnya ulun mau ikutan banget. Ini untuk parenting, kalau untuk hal yang kayak gini ulun kurang begitu, itu cuma itu yang ulun bisa sampaikan tadi itu Ustaz. Jadi itu aja yang ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ayar atas pesan dan kesannya, dan untuk sarannya juga ya Bun. Semoga nanti kita sama-sama perbaiki ke depannya. Baik, selanjutnya ada penyerahan apresiasi kepada peserta didik terbaik putra dan putri. Untuk kepada saya dipersilakan. Ya, yang di belakang masih semangat? Ya. Oke, mantap ya. Oke, nah ini kakak ya atau bapak ingin menyampaikan satu atau dua nama yang menjadi peserta terbaik dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk tema gaya hidup berkelanjutan yang dibuat adalah taman vertikal. Nah, sebelumnya penilaian ini diperoleh dari kakak-kakak mahasiswa yang lainnya juga, di mana kami setiap minggu itu menyerahkan lembar catatan kegiatan harian, di mana lembar itu tidak hanya sekedar lembar saja, tapi kami analisis siswa mana yang memang taat beragama, khususnya beribadah, kemudian mandiri di rumah, khususnya mandiri dalam belajar. Nah, oleh karena itu ada dua nama yang telah kami peroleh dari total 52 siswa. Dan nama itu yang pertama adalah peserta didik terbaik putra, jatuh atas nama Yazid. Silakan Ananda Yazid maju ke depan. Oke. Selanjutnya untuk yang peserta terbaik putri dari kelas 7, karena yang ikut kegiatan ini adalah diprioritaskan anak-anak kelas 7. Jadi untuk yang putri itu jatuh atas nama Zahratus Sita Agia Chan. Oke, silakan kepada Ananda, dipersilakan maju ke depan. Ya. Mohon izin untuk penyerahan hadiah, mohonkan untuk Ustadz Iqbal, Bapak Iqbal, selaku dari kantor layanan Ladismu Al-Jihad Banjarmasin, untuk menyerahkan hadiah dari kami beserta sertifikat. Pada Yazid, silakan maju ke depan Yazid. Nah, ini boleh dibantu Ustazah. Ya, boleh foto bersama dulu. Ciara bisa diisi video. Ya. Oke, selanjutnya untuk Zahratu Sita yang menyerahkan adalah dari Bapak Husdi. Bapak Dani ada? Bapak Dani? Oh, Bapak Husdi aja. Bapak Husdi, dipersilakan Bapak menyerahkan hadiah. Sini nggak? Terbaik dalam kegiatan proyek perubahan. Gitu. Ini berlanjut sampai sini lah. Nah, ya. Apa dulu, Pak? Terima kasih untuk Bapak Husdi dan Ustadz Iqbal yang telah menyerahkan
uh, sertifikat dan hadiah kepada peserta didik terbaik putra dan putri. Semoga ini menjadi motivasi. Itu udah pada senang ya. Ya, yang tidak beruntung ya jangan berkecil hati. Semoga nanti ada karya dan prestasi lainnya. Nah, semoga apa yang kami berikan hari ini menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain, bahwa dari setiap kegiatan yang pastinya ada sosok yang lebih effort dalam kegiatan kita. Jadi kakak selaku mahasiswa ingin menghargai effort tersebut sebagai wujud bahwa setiap ada pengorbanan pasti ada perjuangannya. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan hadiahnya bisa diterima dan minta rela. Sekian dari Ulun serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya ada acara peresmian Taman Vertical Garden dan peresmian launching buku dari karya siswa kelas 8 dan 9 kepada Ustadz Husdi, Ustadz Dani, Ustadz Jumansyah, Ustadz Iqbal, dan Ustadz Agus. Kami persilahkan. Ya, baik. Untuk pemotongan pita ini sebagai bentuk peresmian dari Taman Vertikal karya dari siswa kelas 7 dan peresmian launching buku sekaligus ya untuk karya siswa kelas 8 dan 9. Baik, dengan mengucapkan basmalah nanti dipotong ya Ustaz. Oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah resmi sudah ya untuk Taman Vertikal kita. Baik, terima kasih Ustaz. Baiklah, kita lanjut ke foto bersama. Kepada Ustadz dan mahasiswa PPG dipersilakan maju ke depan. Kepada kakak-kakak yang lain bisa maju ke depan G. Kepada Ustadz-Ustadzah yang lain bisa ke depan. Ustadz Rijal, Ustadz Jainuddin, Ustadz Jauci, Ustadz Fatimah, Ustadz Yahuda, dan lain-lain. Silakan ke depan. Silakan Ustadzah ke depan. Untuk menghemat waktu silakan Ustadzah. Ustadz Cantika, pada kelas 7 putri.
Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang terakhir adalah penutupan. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja kita foto-foto bersama di sini untuk ayah bunda. Dipersilakan ayah bunda yang hendak foto pada kakak. Oke. Untuk siswanya bertahan dulu, nanti kita foto bersama. Khususnya kelas 7. Kunci. Mohon maaf ayah bunda, ini ada kunci kendaraan. Mungkin ada yang punya kabun pian? Honda, merek Honda. Honda. Ada yang punya ban pian kah? Yang kececer? Mungkin simpan akan gitu. Ayo. Coba itu bang sebutin. Kalep. Udah ya kapan? Silakan Ustazah di depan dulu. Dipersilakan untuk ayah bunda bisa ke depan dulu. Oke, dipersilakan kepada ayah bunda nasi goreng pandangan menzirin. Ibu-ibu, silakan maju bun. Ini kepotongan kita. Maju silakan tuh. Ini bapak, silakan maju. Bapak, ini bapak silakan maju aja. Ini kita foto dengan orang tuanya dulu, baru nanti dengan siswa. Ini silakan pun di belakang mas. Ini dipersilakan. Ini dipersilakan bunda. Depan ini kan bapak. Ini maju aja ke depan ini. Ke bapak. Ke depan ini sekaligus launching buku. Ini kan bapak. Kelas 7 ya juga semuanya. Ini kan bapak. Maju dulu. Ini maju aja ke bapak. Maju ke bapak. Ini kan bapak. Ini dipersilakan dari bapak bunda. Ini bunda Lena. Silakan ke bapak. Bunda kembar ini. Ada bapak. Karena kita berhenti tiktokannya. Ya, silakan bapak. Bisa
gue sebelah sini mau ada juga di sini supaya ada timpan kan orangnya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sampai Muhammadiyah 3 udah. Tadi entah. Satu. Udah kasih aku beberapa udaranya. Udah. Ini udah masuk ke boy. Masuk aja boy lah emang. Berapa? Masuk aja enggak boleh satu. Tinggi kalau apa boleh kita berceria bersama. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih Bunda. Ayah. Ya. Setelah ini bergantian kelas 7 putri dulu Gin. Ya, dipersilakan untuk kelas 7 putri. Kelas 7 putri silakan ayo cepat waktu anak asal. Ya. 7 putri. 7 putri kan putri. Ya. Ya, dipersilakan maju. Ayo maju. Ayo maju. Kelas 7 putri dipersilakan. Yang 7 putri mau lagi? Ya silakan, Gin. Sekali di sini. Iya sip. Ada kan lagi 7 putri? Habis kah sudah? Habis dah. Ya. Oke. Dah siap? Resmi dulu gaya formal dulu. Ya, kita mulai gaya formal. Maskernya dilepas. Cantika wali kelas ini akun semua di perwakilan wali kelas ini. Oh apa motong ini di tengah bisa jalan di tengah. Ya. Siapa nih yang kita pernah sudah. Ya. Satu formal maskernya dipacul sudah ya. Satu, dua, ayo Pelita. Satu, dua, tiga. Iya. Lagi. Apa nih gaya sepemuga ah? Gaya sepemuga jangan yang nangis nih. Ya, satu, dua, tiga. Iya. Gaya enam. Gaya welang ya. Kayaknya LL biaya 6. 1, 2, 3. Sip. Dia bebas kena bahasa kita lila. Sudah 7 putra lagi. 7 putra yang ganteng-ganteng lagi. Ayo yang ganteng-ganteng 7 putra. Wali kelasnya Rijal. Yang potong siapa lagi? Filter apa nih, ini apa video live. Silakan 7 putra. Ayo 7 putri kasih gantian 7 putra lagi. Ya, silakan. Ayo. Bersusun kayak 7 putri tadi. Masker dilepas.
Ya, sip. Kesusun yang di bawah itu nak, di bawah. Rapli di bawah Rapli. Sudah. Baik. Azam, Adam, Ali, sini Ali. Maju, ayo maju. Maju. Ya. Ya. Oh, anak-anak Sains Club punya nggak yang putra? Sains Club yang putra. Ada dalam nggak nih? Yang putri gak? Dalam. Rizka mana Rizka? Kalindung apa sih apa? Rizka bisa video. Apa? Ya. Sudah apa? Dah, jangan begayaan. Ya, ayo mukanya yang diam. Ya, dah siapa? Rusnol. Oscar Rusnol. Ayo Rusnol. Nah, masker lapas mulus gitu. Pasti garudan, pasti. Memang sama dengan yang lain. Ya, adalah siap. 1, ayo Rusnol. 2. Ya, udah. 1, 2, 3. Mantap. Lagi, dari yang SMP Muga. Tempati ustaznya, tangannya. Ayo, 1, Rangga Indrian. 1, 2, 3. Sip. Lagi kah? Nah, ya mantap. Terima kasih. Sensei, makasih. Makasih, masuk. Ya, masuk. Tapi putri ya, nih bapak mungkin ulang tahun. Langsung maju.